Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersmono Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official di akhir Sabtu, di akhir pekan hari Sabtu. Saya kira ini penting buat kita untuk sedikit berkontemplasi, ya, Bung Rocky ya. Iya, ini akhir pekan dan berita dunia itu membuat kita gempar soal pemenggalan kepala di India, lalu bagian-bagian yang tiba-tiba meledak lagi sebagai potensi yang akhirnya menjadi fakta, yaitu soal Islamofobi. Jadi banyak hal yang membuat kita berpikir ulang bahwa dunia memang sedang mengalami frustrasi itu karena kesulitan ekonomi, karena disparitas antara kaya miskin itu. Lalu datang mereka yang masih berupaya untuk mengambil keuntungan dari keadaan itu dengan sinyal-sinyal yang justru memperparah perpecahan terutama di dalam negeri kita. Karena ada isu agama. Jadi ini fenomena dunia sebetulnya yang sudah diantisipasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu dikasih sinyal supaya hentikan semua hal yang bisa menyebabkan apa yang disebut politik primordial itu tumbuh lagi itu soalnya. Itu yang kira-kira perlu kita bicarakan. Ya, dan ya ini penting untuk kita kontemplasikan, dan ini terbukti ya apa yang dikatakan oleh Noam Chomsky itu bahwa bentuk Islamophobia itu menemukan bentuk yang paling mematikan itu di India, dan ini terbukti karena kasus yang terbaru di Udaipur ya, ini ada seorang penjahit gitu yang dipenggal kepalanya karena dia dianggap mendukung penistaan terhadap Nabi Muhammad. Ini penting kita bicarakan karena kemarin kita juga digemparkan dengan penghinaan bukan hanya Nabi Muhammad ya, waktu itu Bunda Maria juga di dalam promonya dari Holy Wing, dan untungnya kita cepat ya menangani itu, meskipun tadinya mau digoreng-goreng ini berkaitan dengan langkah Anies Baswedan menutup 12 cabang outlet Holy Wing di Jakarta. Tapi saya lihat bukan hanya di Jakarta, di kota-kota lain, di Surabaya, Semarang, Bogor juga mengambil langkah yang sama. Nah, mari kita diskusikan soal ini supaya tentu saja kita ingin belajar dan jangan sampai apa yang terjadi di India itu terjadi di Indonesia. Ya, kita bayangkan India sering disebut sebagai negara demokrasi nomor 1, nomor 2 segala macam. Tetapi di dalam kehidupan kebudayaan yang disebut sebagai community culture, itu tidak mungkin kita hilangkan yang disebut politik identitas. Dan demokrasi seringkali memang melupakan soal politik identitas. Seolah-olah sesuatu yang bisa diselesaikan secara rasional itu akan menutupi semua potensi kekerasan. Justru dalam demokrasi ada titik di mana kemampuan kita untuk mengevaluasi diri itu justru dihalangi oleh mereka yang tidak menginginkan terciptanya semacam percakapan publik. Nah, kalau percakapan publik macet, maka terjadi percakapan komunitas, itu yang disebut kasakusuk, saling kirim WA untuk saling ngomporin tuh. Jadi sebetulnya demokrasi itu harus dibuka supaya tidak ada percakapan publik yang bisa justru merosotkan, supaya tidak ada percakapan komunitas yang justru bisa merosotkan hakikat dari keterbukaan itu tuh. Dan kita sebetulnya di Indonesia itu percakapan privat bahkan diintai oleh negara tuh. Sehingga muncul percakapan-percakapan yang makin lama makin fundamentalis gitu. Sehingga negara kehilangan akses untuk menyapa mereka tuh. Nah, ini sebetulnya intinya yang seringkali kita sering dalam teori kita sebut politik identitas, tapi sebetulnya di belakang itu ada permainan kartel bisnis lah, kartel termasuk kartel agama tuh, yang mencari cara untuk menimbulkan sebut aja ketidaklegaan berwarga negara. Nah, di Indonesia itu makin terasa. Nah, India adalah contoh bagaimana sesuatu yang tadinya samar-samar akhirnya meledak menjadi menjadi politik kekerasan. Itu yang mestinya kita pelajari. Nah, balik tadi kalau soal Jakarta itu soal Holy Wings, kan memang bagus Anies Baswedan akhirnya mengambil langkah karena dia mengantisipasi potensi itu tuh. Kan kita mencium sejak Presiden Jokowi memerintah itu ketegangan rasial itu tinggi sekali di kita. Tapi seringkali Basir itu enggak, itu karena sebagian orang aja berupaya untuk menyodorkan yang mereka sebut kadrunisme sehingga negara jadi berbahaya. Bukan.
bahaya itu datang dari ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan public sphere yang betul-betul setara. Jadi kesetaraan komunikasi justru dihalangi oleh yang terakhir oleh kitab undang-undang hukum pidana. Bayangin misalnya kalau semua komunikasi itu dikendalikan oleh negara, lalu bisik-bisik di antara tetangga, bisik-bisik di ruang-ruang tertutup itu nggak bisa lagi dikenali oleh negara. Padahal sebetulnya kelegaan itu yang harusnya membuat kita merasa nyaman karena kita bisa saling terbuka. Nah, ketertutupan semacam ini yang membuat kebudayaan kita itu membeku. Oke, tadi Anda menyinggung soal politik identitas. Mari kita dudukkan ini secara proporsional gitu ya. Karena di Indonesia kelihatannya kalau kita bicara soal politik identitas itu dipersempit itu dengan identitas Islam dan kemudian dikaitkan dengan radikalisme. Padahal sebenarnya ketika mereka bicara saya Pancasila, kamu bukan Pancasila, itu juga bagian dari praktek politik identitas kan? Ya itu tadi saya coba abstrakkan persoalannya dengan menyebut bahwa ketegangan politik itu selalu berbasis pada identitas. Tetapi ketegangan politik identitas bisa dilumerkan kalau ada melting pot yang namanya keterbukaan informasi itu. Jadi sebetulnya begitu cara berpikirnya. Tetapi justru keterbukaan itu yang hendak ditutup terus oleh pemerintah dengan berbohong, dengan hoax, dengan big data segala macam. Akibatnya orang nggak percaya lagi bahwa komunikasi bisa dilakukan di ruang terbuka, di ruang publik. Maka terjadi komunikasi diam-diam. Begitu terbaca oleh intel negara, dianggap itu adalah komunikasi kaum radikal, kaum fundamental. Maka disiram lagi dengan istilah Islamofobi. Jadi akumulasi itu yang sedang berlangsung sekarang. Nah, apa intinya? Intinya negara gagal menciptakan yang sering kita sebut keakraban berwarga negara. Jadi dieksploitasi terus potensi politik identitas itu. Dan di ujungnya kemudian disebut nggak boleh ada politik identitas. Oh iya, nggak boleh ada politik Islam, cuman itu yang mau disebutkan. Padahal negara ini dari awal dibentuk juga oleh persepsi keislaman dan itu ada di dalam jejak sejarah konstitusi kita. Pancasila itu dasar pertama 22 Juni itu sebelum 18 Agustus adalah Piagam Jakarta yang isinya betul-betul menghormati kehidupan mayoritas yang memang dasar antropologi politik kita adalah politik Muslim yang berjuang melawan kolonialisme adalah kiai-kiai itu kan nggak bisa ditutupi itu. Begitu ditutupi maka ingatan kita makin meledak bahwa semua perang anti kemerdekaan juga dipimpin dan bahkan sebagian besar dipimpin oleh politik anti kolonialisme yang pasti adalah politik Islam. Nah, hal-hal semacam ini tidak ditutupi itu. Nah, itu yang membuat kita menganggap bahwa ya memang presiden nggak punya kapasitas untuk menghasilkan demokrasi, mau ngapain lagi. Nah, dalam keadaan semacam itu, mesti dicari balancing supaya ada isu bahwa presiden masih berkuasa atau masih memimpin, pergi dia ke luar negeri itu. Sampai di luar negeri diolok-olok oleh wartawan asing tuh. Ini cuma mau cari sensasi, nggak ngerti politik. Akhirnya pulang, begitu dia pulang tuh perdamaian nggak terjadi. Justru meledak perang lagi karena memang nggak ada poin presiden datang ke situ kan dengan sinyal kemanusiaan. Nggak ada soal sinyal kemanusiaan bisa diucapkan kalau di dalam negeri juga ada praktek kemanusiaan yang adil dan beradab kan ini soalnya. Jadi profil kita di dalam negeri buruk tapi kita mau atasi itu dengan headline di luar negeri nggak terjadi juga tuh. Jadi itulah Pak Jokowi pulang ke Indonesia dalam keadaan compang-camping secara internasional tuh. Nah, tadi kan Anda menyinggung kalau kemudian negara menggunakan sekarang justru akan menggunakan undang-undang sebagai alat represi gitu terhadap kelompok kritis kan. Ini yang terjadi nanti justru seperti yang disebut tadi pengentalan ya terjadi dan kemudian yang bukan alih-alih malah mencairkan situasi malah membuat kemudian muncul semacam apa yang terjadi di India kan. Karena India ini juga diintroduksi oleh Modi ya, Modi sebagai pimpinan partai Bharatiya Janata ya, partai Hindu garis keras. Dan kemudian yang umat Islam yang di sana merasa direpresi akhirnya melakukan perlawanan dan terjadi aksi kekerasan itu. Dan saya kira ini nggak boleh terjadi di Indonesia. Kita harus menarik ini semuanya ke tengah gitu. Nggak boleh ada yang terlalu ke kiri banget, nggak ada yang kanan banget. Tapi yang kanan pasti kalau dia merasa direpresi juga bisa terjadi seperti apa yang terjadi di India. Gitu. Ya itu di kita potensi itu lebih berat lagi karena bangsa ini
pernah punya stigma sebagai bangsa yang amok, yang dilabelkan pada bangsa Melayu, yang terutama buat Indonesia, karena seringkali ngamuk tanpa alasan itu. Sehingga dalam kamus bahasa Inggris kata amok, emak itu khas hanya ada dalam psikologi masa orang Indonesia itu. Tetapi kalau kita hubungkan dengan keadaan ekonomi hari ini, dolar sekarang 15.000 udah tembus nilai psikologis itu tuh. Harga bawang, cabai segala macam itu menyebabkan inflasi itu. Jadi kesulitan ekonomi akan bertemu dengan semacam harapan yang sifatnya non rasional tuh. Bagi saya sebut non rasional karena orang pergi pada himbauan agama. Tetapi bagi mereka yang menderita hanya itu yang rasional. Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya poin saya selalu atau poin FNN adalah kasih wake up call pada pemerintah bahwa yang kalian lakukan itu sekarang mulai berbuah. Dari mulai kalian menganggap oposisi tidak perlu, oleh karena itu tidak boleh ada yang menentang pemerintah. Itu sekarang menyebabkan pengentalan. Bahwa kami Pancasila, kalian adalah fundamentalis, sekarang menyebabkan pengentalan. Macam-macam soal ekonomi apalagi itu. Anies mau dimasukkan di dalam frame itu. Tetapi Anies lebih mampu untuk membaca keadaan tuh. Karena itu kemudian kemarin dia pergi ke Glodok lalu resmikan itu sebenarnya ada simbol supaya kalian minoritas juga adalah warga Jakarta bahkan warga Indonesia tuh. Jadi simbol-simbol kalian kami pelihara. Bukan kami ingin bertentangan dengan kalian, tapi kalian juga berhak. Dengan cara kata lain, tidak ada lagi semacam intrik bahwa Anies itu diasuh hanya untuk kepentingan satu kelompok itu. Kan itu intinya. Tapi kemudian orang cemburu seolah-olah Anies sudah pindah memihak pada yang disebut oligarki. Bukan, ini simbol kebudayaan untuk tadi melegakan persahabatan. Tentu Anies akan kesulitan untuk menerangkan pada kalangan Muslim kenapa harus berbaik-baik dengan Chinese community misalnya. Kalau kita buka itu sebagai pembicaraan. Kalau itu Anies jawab, maka terbuka pembicaraan. Jadi Anies membuka pembicaraan, Anies tahu risikonya, tapi dia ingin ada percakapan. Lain dengan Istana nggak mau buka percakapan. Padahal sebetulnya semua orang tahu bahwa Istana dikelilingkan oleh oligarki yang sekarang punya kesulitan karena nggak punya calon yang fix untuk dijadikan pengganti Jokowi. Jadi balik pada politik Anies tadi, holy wing segala macam. Antisipasi Anies bagus betul. Nah bayangkan misalnya, kalau tidak ada keputusan Anies untuk menutup itu bisa yang di India itu dengan dalam 24 jam itu berlangsung di Indonesia. Jadi bayangkan itu kemampuan seorang pemimpin untuk membaca masa depan. Nah, nanti orang bilang, wah FNN lagi promosi Anies. Bukan, faktanya memang itu yang terjadi. Dan itu sebetulnya yang menggembirakan kita karena diambil tindakan preemptif untuk menghindari kemungkinan menularnya gejala di India itu masuk ke Indonesia. Sejak awal kan kita sudah sampai pada satu kesimpulan, kita tidak mungkin lagi mengubah cara berpikir pemerintah, karena saya kira dengan cara seperti ini pemerintah juga memetik keuntungan kan dengan adanya pembelahan itu, karena dia bisa mengeksploitasi para pendukungnya yang saya nggak mau nyebut seperti Anda dungu lah, yang militan gitu. Tapi di satu sisi dampaknya itu tadi ada pengentalan juga di kalangan oposisi, terutama kalangan Islam. Saya mengingatkan nih, Bung Rocky, tidak hanya peran semacam ini tidak bisa hanya diambil oleh salah satu pihak, tapi dua-duanya. Tapi karena kita tahu dengan sangat sadar bahwa nggak mungkin inisiatif itu diambil oleh pemerintah, harusnya kita sendiri yang mulai mengambil inisiatif gitu ya, di antara gerakan civil society, gerakan grassroots untuk mengambil langkah-langkah semacam ini. Ini proses penyadaran yang saya kira kita tidak bosan terus-menerus menyampaikan ini. Itu kan di WA grup beredar macam-macam. Kalau kita buka satu-satu kan udah beredar misalnya. Kemarin ada video beredar, seseorang sedang memberi ceramah supaya kalangan NU atau Banser apa-apa itu, supaya jangan memilih PKS karena itu haram itu. Silahkan pilih partai yang berwarna merah atau kuning. Buat apa? Soal-soal itu mungkin itu terbatas saja, tapi bocor ke WA group. Lalu timbul semacam, ya kalau begitu apa gunanya ada kemajemukan kalau ada perintah untuk menjadi arogan. Lalu ada berita lagi bahwa panitia haji itu dimonopoli oleh NU, tokoh-tokoh NU ditaruh di situ dan dianggap itu untuk kepentingan satu kelompok aja.
dapat fasilitas dari negara. Jadi sebetulnya di akar rumput kita udah beredar sinyal-sinyal yang menuju pada pembelahan itu. Dan negara diam aja kan. Nanti kalau kita bilang hal semacam ini, kalau kita bukan, kita justru memberitahu hal yang sudah beredar di publik supaya diwaspadai itu. Bukan segera diwaspadai, tapi dicarikan cara untuk melumerkan ketegangan itu. Ini sebetulnya poinnya. Tentu kita ingin agar supaya Muslim terbesar kita, NU dan Muhammadiyah itu masuk kembali di dalam ide hubungan antar agama dan negara dalam politik pluralisme dan dalam keterbukaan komunikasi. Tetapi bagian-bagian unik dari politik kita yaitu selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi kemudian masuk di dalam blocking. Wah, ini kadrun yang sana disewa untuk jadi radikal. Jadi permainan intelijen dengan mudah kita baca. Nah, itu bahayanya. Nah, saya hanya mau ingin ingatkan bahwa seringkali itu disengaja untuk menciptakan ketegangan sehingga ada alasan negara untuk mengambil alih isu-isu publik itu. Lalu muncullah penanganan yang memakai alat kekerasan. Maka terjadi instabilitas. Lalu dideklarasikan keadaan darurat sipil, lalu pemilu diperpanjang, lalu segala macam, lalu 3 periode segala macam. Jadi kita akhirnya berpikir ke arah teori konspirasi bahwa kekuasaan ingin memperpanjang ambisinya dengan cara menimbulkan ketakutan publik untuk pada akhirnya dikendalikan. Kan begitu akhirnya rumus terakhirnya. Ya, saya kira kita mencoba tetap memaksakan agenda ini, agenda kontemplatif ini di akhir pekan karena kita anggap sangat penting dan ini semacam wake up call karena India itu tidak jauh dari kita ya dan apalagi di era global begini gampang menular ya peristiwa semacam itu. Dan saya ingatkan kengerian yang terjadi, ada kota sampai di lockdown karena khawatir terjadi kerusuhan rasial itu bisa terjadi di Indonesia kalau kita masih terus-menerus memproduksi soal Islamophobia dan juga kebencian antar satu kelompok dan kelompok yang lainnya ya Bung Rocky ya. Ya di kita itu kadangkala itu yang kita sebut konflik di antara kalangan Islam sendiri juga itu sebenarnya disponsori oleh mereka yang ingin ambil keuntungan mencari yang disebut voters pendukung politik kan. Ya, kadang-kadang palsu sebetulnya itu. Tapi kita tahu bahwa NU, Gus Yakut, lalu Menteri Agama, tokoh-tokoh Muhammadiyah, di tingkat elit, bukan tingkat elit, tingkat pemimpin, selalu punya komunikasi itu. Tapi komunikasi itu seringkali bertabrakan dengan politik lokal di antara mereka yang dikompori oleh tokoh-tokoh nasional yang ingin memperoleh elektabilitas di wilayah-wilayah yang sangat primordial itu tuh. Jadi itu sebetulnya yang terjadi. Kalau kita petakan, yaitu keakraban kita justru diganggu oleh ambisi kekuasaan dari tokoh-tokoh politik ini yang mau maju pilpres. Ya, karena kemarin kan kita membuat catatan maksiat demokrasi ya. Iya. Kemarin ada 2. Saya kira ini kita tambahkan ya. Ini malah salah satu maksiat demokrasi yang terbesar karena mengeksploitasi perpecahan di tengah masyarakat ya. Ya, ini yang paling berbahaya itu dan semua demi elektabilitas itu bahayanya. Karena itu kita ingin supaya nolkan elektabilitas itu, nolkan presidensial supaya semuanya lega tuh. Nggak ada yang ngintrik atau nyari kesempatan untuk membelah masyarakat. Ya, dan dengan 0% kita perangi maksiat-maksiat demokrasi. Wah, itu sinyal 0% untuk memerangi maksiat politik.